Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Hijr yang bersama-sama kita pada pagi hari ini mengawalinya dari ayat ke-94 sampai dengan ayat ke-99. Mudah-mudahan atas segala persiapan, perjuangan, kesabaran, dan kebahagiaan bahkan di dalam kita menyiapkan diri melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama pada pagi hari ini kita menelusuri pesan-pesan terbaru pada ayat terakhir ini, maka alangkah baiknya sebagaimana biasa kita mereview sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Semoga dengan kita mengulang seperti ini, segala sesuatu yang telah kita dapatkan, semoga Allah kokohkan, dan segala sesuatu yang belum kita dapati, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menyerap sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-89 sampai dengan ayat ke-93 yang telah kita baca kemarin. Bagaimana kita bisa mendapati Allah menegaskan kembali dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya dan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah SAW telah diberi pesan oleh Allah untuk menyampaikan peringatan yang sangat jelas bagi kita semuanya. Yaitu sebagaimana kita dapati pesan-pesan baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun melalui hadis dan keteladanan Rasulullah SAW. Dan kemudian kita mendapati pula pesan bahwa semoga kita terjauhkan dari kelompok orang-orang yang berupaya dengan sengaja untuk memisah-misahkan dan memecah-mecah Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya dalam pengertian secara fisik, termasuk pula penistaan dan penghinaan terhadap Al-Quran, namun juga ketika mengambil satu bagian kemudian meninggalkan bagian yang lain. Itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan tercela, di mana berupaya mengambil sepotong-sepotong daripada Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan, serta tidak mengambil atau meninggalkan segala sesuatu yang dipandang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kita di dalam kehidupan ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana sesungguhnya Allah telah memberikan penegasannya kepada kita semuanya bahwa Allah memberikan pelindungan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahwa kita bisa mendapati bagaimana dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana Allah telah menunjukkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang telah melakukan penghinaan dan pencelaan kepada Rasulullah SAW, maka telah Allah berikan pula hukuman, bukan hanya kehidupan setelah di akhirat nanti, namun Allah tunjukkan pula dengan hukuman yang telah Allah timpakan kepada mereka dalam kehidupan di dunia ini sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana kesudahan daripada kelompok orang-orang yang telah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW itu. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhan pasti akan kami tanyai mereka semua atas segala yang pernah mereka lakukan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga melalui apa yang disajikan di dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, semoga kita benar-benar tidak hanya mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bagaimana kita berikhtiar dan berupaya dan berjuang agar kita dapat mengikuti segala apa yang telah disampaikannya, baik yang secara jelas disajikan di dalam Al-Quran maupun keteladanan yang dihadirkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terakhir yang terdapat di dalam ayat ke-94 sampai dengan ayat ke-99 pada surah Al-Hijr ini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-94. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka teruskanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu dan biarkanlah orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Cukuplah kami pelindungmu terhadap mereka yang mengejek. Ayat ke-96. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan akan segera mereka ketahui. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh sudah kami ketahui betapa sedih hatimu karena apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bacakanlah puji-pujian kepada Tuhanmu dan bersama-samalah dengan mereka yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu saat yang sudah pasti. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dari beberapa referensi yang kita telusuri, maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa terdapat beberapa catatan dari ayat yang kita baca. Yang pertama, dari apa yang terdapat di dalam ayat ke-95, innaka kafainakal mustahzi'in. Cukuplah kami pelindungmu terhadap mereka yang mengejek. Disampaikan di sini melalui tafsir Abdullah Yusuf Ali. Kalau seluruh dunia serentak memusuhi Nabi, seperti yang dialami pada suatu waktu oleh Rasulullah, dan memperolok segala yang sifatnya suci, kehadiran dan perlindungan Allah dirasakan sudah melebihi daripada segalanya. Dan kemudian kita bisa pula mendapati bahwa pada ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu saat yang sudah pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu saat yang sudah pasti. Maka di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali disebutkan bahwa yakin yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah sesuatu hal yang sudah pasti, sesuatu hal yang diyakini, sesuatu hal yang pasti itu yang disebutkan adalah kematian itu sendiri. Maut adalah merupakan kepastian. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan menggambarkan kepada kita semuanya, kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-99 pada surah Al-Hijr ini, kita bisa mendapati terdapat pula pada ayat ke-47 pada surah ke-74, yaitu surah Al-Mudaththir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalamnya, hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Nah, kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana sesungguhnya apa yang disajikan dalam surah Al-Hijr ayat ke-99 pada pagi hari ini, kita bisa mendapati bagaimana Allah menyampaikan di dalam surah ke-95 pada surah Al-Waqi'ah, kemudian pada surah ke-51 surah Al-Haqqah, kemudian pada surah ke-102 dalam ayat ke-5 pada surah At-Takatsur, dan kemudian pada ayat ke-7 pada surah ke-102, dan begitu pun pada ayat ke-22 pada surah ke-27, Allah menggunakan terminologi yakin di dalam ayat-ayat pada surah-surah ini sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yakin yang dimaksudkan di sini adalah kematian itu sendiri, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu saat yang sudah pasti, yaitu kematian. Dan di dalam ayat-ayat yang lain selain daripada ayat yang kita baca pada hari ini adalah
bagaimana digambarkan mengenai segala sesuatu yang sudah pasti, yaitu adalah merupakan keyakinan yang benar, termasuk keyakinan kita semuanya terhadap keberadaan Al-Quran ini sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai apa yang terdapat di dalam ayat ke-99 pada pagi hari ini, kita bisa mendapati bahwa betapa sesungguhnya di dalam ayat ke-94 sampai dengan ayat terakhir pada pagi hari ini, betapa Allah memberikan perlindungan dan motivasi luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW di dalam menyampaikan pesan dan amanahnya itu sendiri. Maka teruskanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu dan biarkanlah orang-orang musyrik itu. Maka tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati hakikat daripada keberadaan ayat 94 ini bukan hanya ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi hal ini perlu menjadi motivasi pula bersama bagi kita semuanya di dalam menjalankan kebaikan di dalam kehidupan ini. Bahwa sebagaimana telah kita dapati, ujian dan cobaan adalah merupakan sebuah keniscayaan. Maka hanya merupakan bagian daripada ujian itu sendiri apabila ketika kita melakukan ataupun menyampaikan kebaikan, ternyata tidak mendapatkan penerimaan yang baik, ataupun mendapatkan cemoohan, ataupun ejekan-ejekan daripada orang-orang yang tidak menerimanya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebetulnya hakikat di dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita semuanya. Dan betapa pula sesungguhnya kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminannya kepada baginda Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-95, inna kafaina kal mustahziin. Cukuplah kami pelindungmu terhadap mereka yang melakukan pengejekan itu sendiri. Sebagaimana kita dapati dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, tiada henti di dalam perjalanan kehidupannya sejak Rasulullah menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada kaumnya, dan sampai dengan akhir kehidupannya begitu banyaknya rintangan yang dihadapinya. Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana satu persatu rintangan-rintangan dan ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu dapat dihadapi dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW, dan begitu pun sebagaimana kita dapati dalam sejarahnya para nabi dan rasul yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dan nabi dan rasul yang lainnya daripada hal-hal yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara mengenai masalah bahwa bagaimana sesungguhnya ujian yang dihadapi dalam kehidupan ini, sebagaimana kita bisa mendapati dalam sejarahnya pun, Rasulullah kerap kali merasa sedih sesungguhnya menghadapi apa yang telah dilakukan oleh kaumnya sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat yang kita dapati pada pagi hari ini, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh sudah kami ketahui betapa sedih hatimu karena apa yang mereka katakan. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, selain kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menyampaikan pula pesan untuk kita semuanya melalui apa yang didapati oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa mendapati hal ini di dalam surah ke-26, surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-10. Wa iznada rabbuka Musa walaqad nada rabbuka Musa ani'til qaumal zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, kaum Fir'aun ala yattaqun, yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam doanya yang dihantarkan melalui ayat berikutnya. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Maka dia, Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Sehingga apa yang Allah sajikan di dalam ayat ke-13, sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang Allah hadirkan untuk kita semuanya, untuk menjadi pelengkap dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, bahwa betapa sesungguhnya yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dihadapi pula oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan bahwa sesungguhnya hal ini adalah merupakan sebuah keniscayaan dan bisa kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari.
Atau kita sendiri sudah mengalaminya, bahwa kadangkala kita mengalami kesedihan ataupun sempitnya dada ini dikarenakan ada ucapan-ucapan yang sampai kepada telinga kita. Maka tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ketika kembali lagi sama-sama kita meyakini bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada sakit kalau tidak ada obatnya. Maka bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa mengatasi hal-hal sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ingat pula bahwa bagaimana Nabi Musa alaihissalam begitu berat sesungguhnya di dalam mengemban amanah itu. Maka Nabi Musa menghantarkan di dalam doanya, Rabbi shrah li sadri. Itulah yang disantarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, menyadari bahwa sesungguhnya betapa sempit, betapa sesak dadanya rasanya di dalam menghadapi kaumnya itu. Maka kesadaran itulah kemudian menghantarkan doa yang disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri. Wahai Tuhan, wahai Rabb, lapangkanlah dadaku. Maka kita bisa mendapati pada pagi hari ini Allah pun menyampaikan tips secara langsung kepada kita dalam situasi kegalauan. Apapun penyebab kegalauan ataupun kesusahan terasa sempit sekali dada ini. Apakah dikarenakan sakit, ataukah dikarenakan permasalahan keluarga, ataupun permasalahan keuangan, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang membuat kita rasanya demikian berat menjalani kehidupan. Maka Allah sampaikan tips ya untuk kita pada pagi hari ini melalui ayat ke-98. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbih dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacakanlah puji-pujian kepada Tuhanmu dan bersama-samalah dengan mereka yang sujud. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bagaimana sesungguhnya keberadaan kita di dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam kesendirian kadangkala terasa berat rasanya menjalani ujian. Namun ketika kita berada dalam kebersamaan dengan kelompok kita, dengan saudara-saudara kita, yang kemudian masing-masing kita melaksanakan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, itu saling menguatkan kita, bukan saling melemahkan. Maka bukankah itu sebetulnya media yang Allah sediakan bagi kita semuanya? Maka dari itulah kita harus berhati-hati di dalam memilih teman, Bapak dan Ibu. Teman-teman manakah yang menghadirkan motivasi untuk kita lebih banyak menuju kebaikan, ketegaran di dalam kehidupan ini. Dan berhati-hati apabila kita mendapati teman ataupun seseorang yang lebih banyak melemahkan semangat kita di dalam kehidupan ini. Maka inilah yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Dan kemudian saya ingat kemarin Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapatkan pesan melalui WA dari salah seorang sahabat kita, ketika kemarin mendapati hujan yang sangat besar, Bapak dan Ibu, saya terinspirasi kemudian atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana sesungguhnya sikap kita menghadapi situasi yang demikian. Allah menyampaikan untuk kita Bapak dan Ibu di dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 12, dan juga ayat ke-13 pada surah Ar-Ra'd ayat ke-13. Walladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakan kepada siapa yang dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Sehingga kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana pertautan antara ayat yang kita baca pada pagi hari ini, pada ayat ke-98, dan kita bisa mendapati pesan yang sama dan senada di dalam ayat ke-13 pada surah ke-13 ini, bahwa dalam situasi ketakutan, dalam situasi kita merasa khawatir di dalam kehidupan ini, ataupun merasa kesedihan, maka Allah menyampaikan tipsnya, maka bertasbih dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan itu semua menghadirkan ketenangan di dalam jiwa ini.
Bukankah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa betapa pentingnya kita mendapatkan ketenangan dan kebeningan hati itu dikarenakan inspirasi-inspirasi kebaikan itu, ide-ide positif itu lahirnya bermuara di dalam ketenangan jiwa itu sendiri. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu dengan seksama dan terdapat kebaikan di dalamnya apabila kita berada dalam suasana hati yang galau dan tiada menentu. Dan betapa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian melalui ayat ke-99 pada pagi hari ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Boleh jadi sangat familiar bagi kita semuanya ucapan yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa sudah habis kesabaran. Sudah habis kesabaran. Padahal sesungguhnya Allah tidak mengajarkan kepada kita untuk mengatakan apalagi menjadikan hal itu sebagai prinsip di dalam kehidupan kita. Dikarenakan Allah menyampaikan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu saat yang sudah pasti, yaitu kematian itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini adalah bukan hanya pengertian sembah dalam pengertian ritual ibadah semata, tetapi adalah bagaimana di dalam kita menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah vertikal yang kita lakukan dalam ritual-ritual kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun di dalam upaya kita mencari keridhaan Allah melalui ibadah-ibadah horizontal kita di dalam kehidupan di alam dunia ini. Maka bersama-sama kita mendapati dalam ayat yang Allah tegaskan di dalam ayat ke-99 ini, mengingatkan kepada kita al-asma'ul husna pada 99 Ibu sekalian. Maka seberat apapun ujian yang kita dapati dalam kehidupan ini, sama-sama kita saling mendoakan semoga kita terus bisa bersabar Bapak dan Ibu. Dan sebagaimana yang Allah telah ingatkan pula kepada kita semuanya di dalam ayat ke-88, jangan terlalu banyak kita melihat kepada orang lain Bapak dan Ibu, bahwa sesungguhnya yang menghadapi ujian itu bukan hanya kita sendiri. Sesungguhnya setiap orang menghadapi ujian-ujiannya sendiri. Namun bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya, bukan masalah ujian itu sendiri. Yang di sisi Allah, yang dilihat oleh Allah itu adalah bagaimana kita menyikapi ujian yang dihadirkan di dalam kehidupan kita semuanya. Maka itulah takaran yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga Allah akan melabelkan kemuliaan itu kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah disampaikannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kamu itu di sisi Allah adalah tergantung bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan misi-misi yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya. Tidak saja kita mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, tetapi juga kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita semuanya. Maka itulah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Allah menyampaikan pula kepada kita semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan betapa Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah telah menegaskan kepada kita semuanya, bahwa betapa di dalam menghadapi kehidupan ini menjadi solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, terutama di dalam merundukkan, mentawadukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meningkatkan kepedulian kita kepada orang lain, termasuk juga di dalam kita menyantuni ataupun memberikan sedekah, infak, dan zakat, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya dari apa yang kita miliki dan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka dengan cara-cara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya menyampaikan tasbih dan tahmid secara lisan kita, tidak hanya kita menyebutkan, bersyukur, berzikir kepada Allah secara lisan, tetapi mari bersama-sama pula kita melaksanakan tasbih, kemudian melaksanakan tahmid, kemudian membesarkan Allah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, melalui amal dan perbuatan yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tiada lain semoga atas apa yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini merupakan bagian pula dari cara kita memenuhi atas apa yang telah Allah manahkan kepada kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ketika kita menyadari bahwa tiada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan saatnya kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dapat dalam ayat ini, bersegeralah
Bersegera dalam hal ini bukan hanya dalam pengertian kecepatan semata, tetapi jangan menunda-nunda untuk segera kita melaksanakannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan kemudian menuju dan menyongsong surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, di dalam ayat 133 dan seterusnya dapat kita telusuri dan kita kaji lagi kembali secara seksama betapa sangat syarat pesan-pesan Allah yang dihadirkan di dalam ayat-ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bahwa semuanya ini, surga-surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang tetap menafkahkan hartanya dan mereka tetap berbuat baik, memberikan dari apa yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan, itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempitnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh, dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya meskipun ia sepatutnya marah ketika itu. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang selalu membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang berada di seputarnya, kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang terus berbuat baik dan meningkatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum, dan juga adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, fahisyah, ataupun perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya adalah menzalimi diri mereka sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullah, maka mereka segera mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada kita semuanya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian bahwa tiada seorang pun yang tidak mendapatkan ujian di dalam kehidupan ini. Namun kita yakin dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, maka di sana sini Allah berikan pembelajaran dan tips bagi kita semuanya bahwa bagaimana kita menghadapi ujian-ujian tersebut, termasuk dengan tips yang kita dapati dari Allah dalam ayat ke-98 dan ayat ke-99 pada pagi hari ini. Bahwa kita terus bertasbih, terus kita bertahmid secara lisan ataupun dalam perbuatan kita, dan terus pantang menyerah kita Bapak Ibu sekalian sampai dengan akhir kehidupan kita di bumi Allah ini. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan sesungguhnya hanya Allah yang maha bijaksana itu. Nah Bapak dan Ibu, sekian, mohon maaf lahir dan batin.